Dibantai 3 gol tanpa balas di kandang sendiri oleh tetangga berisik bukanlah sesuatu yang menyenangkan bagi pendukung Manchester United. 2 gol dari Erling Haaland dan 1 gol terakhir dari Phil Foden sudah cukup untuk membuat penonton di Old Trafford meninggalkan bangku mereka 10 menit sebelum waktu normal berakhir. Manchester kini semakin biru dan mungkin akan berwarna biru untuk waktu yang lama. Apa yang salah dengan Manchester United? Apa yang salah dengan strategi Erik ten Hag? Berikut adalah semua dosa yang terjadi dalam derby Manchester, khususnya dosa Erik ten Hag. Tindakan gegabah Rasmus Højlund. Pemain anyar Manchester United melakukan tindakan bodoh menjatuhkan Rodri di dalam kotak penalti. Setelah sempat mengabaikan permohonan para pemain Manchester City, wasit akhirnya melihat layar VAR dan kemudian mengabulkan penalti itu. Dan ini berdampak sangat besar. Rasmus Højlund terlihat pada layar kamera VAR menggunakan lengannya untuk menjatuhkan Rodri. Tindakan ini menjadi relevan karena bola terarah ke kepala pemain Spanyol tersebut. Wasit Paul Tierney kemudian menunjuk titik putih. Erling Haaland siapa lagi? Maju ke titik putih penalti untuk bertindak sebagai eksekutor dan memanfaatkan momen itu untuk membuli Andre Onana. Sang kiper Kamerun melemparkan tubuhnya ke kanan, sementara sang bintang Norwegia melepaskan serangan ke sisi kiri gawang Manchester United. Erik ten Hag salah pilih pemain. Erling Haaland mencetak gol kedua Manchester City ke gawang Andre Onana tadi malam tanpa kesulitan. Lihat saja, dia yang berdiri sendirian di tiang jauh itu adalah sang pemain Norwegia. Menggiring bola di tiang dekat adalah Bernardo Silva, bersiap melambungkan bola ke pemain nomor 9 tersebut. Itu merupakan dosa pertama Manchester United. Dalam hal ini Erik ten Hag. Sang manajer salah pasang pemain di posisi bek kiri. Ia mempercayakan Victor Lindelof di posisi itu, padahal itu bukanlah posisi naturalnya. Berkali-kali selama 90 menit sang pemain Swedia tersebut dilewati dan ditinggalkan berlari oleh Phil Foden. Bukti jelas bahwa ia tidak cocok di posisi itu, tidak tahu cara bermain sebagai seorang bek kiri. Lindelof secara insting bertindak sebagai bek tengah. Saat Erik ten Hag ditanya wartawan dalam jumpa pers sebelum pertandingan di Old Trafford ini dimulai, apa alasan memasang Harry Kane dan Jonny Evans sebagai bek tengah, bukannya Rafael Varane? Pertimbangan taktik kata si pelatih Belanda itu. Dalam banyak kesempatan, Victor Lindelof secara insting bergerak masuk ke tengah. Mungkin teringat ajaran bundanya agar selalu kembali ke posisi semula. Padahal ia sudah ditaruh di posisi bek kiri. Terlihat jelas dalam kasus gol kedua Erling Haaland itu. 2-3 detik sebelumnya, ia masih mengawal Erling Haaland. Mendadak ketika ada 2 pemain City bergerak masuk ke tengah, ia ikutan masuk. Jadilah si raja gol dengan koleksi 11 gol ini tidak dikawal siapa-siapa. Sisanya adalah sejarah. Bola lambung Bernardo datang, Haaland menanduk tidak terlalu keras, tetapi terarah ke tiang kanan Onana. Skor berubah menjadi 0-2. Andre Onana membaik, tapi tak cukup bagi MU. Erling Haaland bintang 23 tahun itu terbukti tidak egois. Ia kalau mau bisa saja menaklukkan Onana karena tinggal berhadapan 1 lawan 1 dan mencatatkan hat-trick. Tetapi ia justru memilih mengoper ke depan gawang, di mana Phil Foden berlari masuk dan mencetak gol ketiga Manchester City. Lingkaran kuning nomor 9 adalah Haaland. Lingkaran merah nomor 35 adalah Jonny Evans. Kelihatan kan, dia kaget melihat Haaland sudah 1 atau 2 detik di depannya mengantisipasi bola muntah dari Onana. Lingkaran hijau itu nomor 47 adalah Phil Foden, yang berlari masuk dan pada akhirnya menyambar umpan silang menjadi onono ke gawang Onana. Skor 0-3 dan hanya tersisa 10 menit lagi jelang peluit akhir. Onana sebenarnya tampil lumayan bagus, tetapi tidak mungkin diharapkan satu orang bisa menyelamatkan gawang setan merah dari 21 kali percobaan gol dan 10 tembakan on target City selama 90 menit. Jika bukan karena penyelamatan oleh stopper Kamerun itu, Manchester United sudah kebobolan sundulan kepala Foden di awal pertandingan dan 1 tandukan Haaland di akhir babak pertama. Jonny Evans sudah terlalu tua, gagal menjaga Haaland. Anda yang memiliki akses dan kemewahan untuk melihat cuplikan video pertandingan derby Manchester ini, silakan lihat adegan Jonny Evans mengawal Haaland untuk gol ketiga Manchester City. Coba cari sekitar menit 79. Ketika sebuah tembakan keras dilepaskan oleh 1 pemain City dan berhasil diblok oleh Andre Onana, Jonny Evans hanya berdiri saja terdiam.
Memangnya dia pikir ini stopper Superman, bakal bisa menangkap bola dengan kecepatan tinggi? Haaland secara insting sudah tahu bahwa bola akan memantul di tangan kiper Kamerun itu. Ia sudah bergerak maju sepersekian detik, dan benar saja si bundar memantul ke depannya. Pemain yang menjadi sasaran kemarahan Erik ten Hag. Yang pertama sudah jelas dan terang benderang. Sofyan Amrabat digantikan pada menit 46 awal paruh kedua, padahal ia tidak dalam kondisi cedera. Itu merupakan sebuah tindakan penghinaan bagi sang pemain Maroko tersebut. Mason Mount masuk guna menggantikan sang pemain pinjaman asal Fiorentina itu, tetapi tidak berdampak banyak. Dengan gol kedua City terjadi 3 menit setelah bekas pemain Chelsea itu masuk. Pemain kedua dan ketiga yang akan menjadi sasaran amarah sang pelatih Belanda adalah Victor Lindelof dan Rasmus Højlund yang ditarik keluar pada menit 73. Keduanya digantikan oleh Sergio Reguilon dan Alejandro Garnacho. Tapi lagi-lagi pergantian itu malah berujung gol tambahan bagi tim Pep Guardiola dengan Phil Foden menyambut asis Haaland pada menit 80. Statistik mengerikan Manchester United versus Manchester City. Jangan lihat kalau tidak kuat, tuan rumah kalah dominasi bola dan hanya memiliki kurang dari 40% penguasaan si bola bundar. Dengan tim tamu melepaskan sampai dengan 20 percobaan gol selama 90 menit. Dari 20 kali upaya itu, 10 terarah tepat ke sasaran gawang Onana dan 3 berujung onono alias kebobolan. Bruno Fernandes dan rekan-rekannya mencoba 3 serangan tepat sasaran dan 1 nyaris saja berujung gol, yang terjadi jelang berakhirnya paruh pertama. Sebenarnya skor ini tidak mencerminkan kualitas sang stopper asal Kamerun itu. Ia melakukan sejumlah penyelamatan penting. Salah satunya menghadang sundulan Haaland di detik-detik terakhir injury time babak pertama. Sayangnya tidak selalu penyelamatannya berhasil, ditandai oleh sejumlah kesalahan lini belakang setan merah. Lihat saja contohnya gol kedua Haaland. Bagaimana bisa sang pemain raja gol dibiarkan berdiri bebas tanpa penjagaan di tiang jauh? Jelas saja ia dengan senang hati memanfaatkan itu untuk melesakkan gol ke-11 darinya sepanjang musim baru 2023-2024 ini. Dengan sampai 10-15 menit laga tersisa, banyak pendukung tuan rumah yang akhirnya memilih pulang daripada menonton laga yang menyakitkan hati mereka ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.